Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Kembali lagi bersama aku, Adit. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Kencana Bungu yang udah ada di sampingku ini, teman-teman. Luar biasa ya, keren banget warnanya, warna merah seperti ini. Dan kita akan mereviewnya mulai dari bagian eksterior, terus nanti kita akan lihat bagian interiornya, dan mungkin nanti kita akan ngobrol bareng nih, perwakilan dari PO Kencana Bungu. Ya, kalau gitu silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, klik tombol subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu nih kalau hari ini PO Kencana Bungu sudah memiliki armada baru dari Karoseri Adi Putro. Ini fresh banget. Jadi silakan ya di daerah Kediri dan sekitarnya bersiaplah menyambut armada baru dari PO Kencana Bungu. Ditonton sampai selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita review mulai dari bagian eksteriornya ya. Ini dia bagian eksteriornya menggunakan bodi Jetboost 5 MHD double glass dengan sasis Hino RK280 Euro 4. Nah karena pakai sasis itu jadi tingginya ini sekitar 3,7 meter, kemudian panjangnya 12 meter dan lebarnya 2,5 meter. Kemudian teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada stiker kesayangan kita, yaitu stiker Tafcodinol. Tafcodinol ini adalah sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua line up produk Karoseri Adi Putro. Mau itu mini bis sampai bis besar yang keren seperti ini, ada proteksi anti karatnya bro. Kemudian kita lihat di bagian bawahnya, di sini ada lampu depan yang futuristik banget. Teman-teman bisa lihat ada dua garis di sini ya. Ini aslinya warna putih, tapi kalau yang bawah di sini ada warna kuningnya juga, berfungsi sebagai lampu sen sekaligus lampu hazard. Kemudian kalau kita turun ke bawah di sebelah sini teman-teman, ada 3 buah lampu bilet nih. Nah, yang pertama yang ini untuk lampu fog lamp, kemudian yang ini untuk lampu jarak dekat, dan yang ini untuk lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Dan di sebelah sini juga ada lampu LED warna putih kombinasi warna kuning. Sama fungsinya, bisa sebagai lampu sen dan lampu hazard teman-teman. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat di pinggirnya di sini. Nah, ini ada aksesoris ya, stainless black chrome yang bikin tampilan depannya jadi lebih stylish lagi. Mantap kan teman-teman? Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya di sini teman-teman. Di pintu ada logo dari PO Kencana Bungu. Logonya keren ya teman-teman ya, kayak diamond gitu. Mantap nih. Sekarang kita buka pintu depannya seperti ini teman-teman. Untuk pintu depannya menggunakan model sliding seperti ini. Dan begitu kita buka pintu depannya, kita langsung disambut oleh interior yang keren banget. Ada nuansa kayu di bagian lantainya. Kemudian dashboardnya juga nuansanya keren, hitam kombinasi dengan garnish ya, finishing kayu gini, mantap. Dan interiornya nanti kita akan bahas di bagian dalamnya, detail nanti kita akan bahas. Oke, kita tutup dulu teman-teman seperti ini. Next kita lihat ke bagian sini, ada garnish atau selendang yang khas dari Jetboost 5 series. Permainan warnanya ada 2, yang ini warna silver dan yang ini ada stainless chrome, jadi kelihatannya lebih dinamis lagi. Yang senada banget sama ini dia, lampu mayang sekaligus lampu sennya teman-teman. Bentuknya semakin dinamis dan tentu aja senada dengan garnish selendangnya. Terus kalau kita lihat ke bagian atas, di sini ada lampu mayang warna biru teman-teman, warna ice blue. Jadi kalau misalnya warna merah ketemu warna biru gitu ya, itu bakal kelihatan kontras, dan kontras ini adalah salah satu elemen dalam desain yang jadi focal point. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat lampu ini ya, lampu biru ini warnanya di malam hari itu bakal beda dari yang lain gitu. Oke, next di sebelah sini teman-teman ada livery yang gambarnya keren ya, kuda kencana gini gambarnya, dan ada 3 ruang bagasi di sebelah sini. Langsung aja kita buka yuk bagasinya. Ini bagasi yang pertama. Ini ruang bagasi yang kedua.
Nah, ini ruang bagasi yang ketiga. Jadi totalnya ada 3 ruang bagasi untuk penumpang. Bagasinya ini masih model leather frame seperti ini karena memang bawaan dari sasisnya, teman-teman. Nah, karena pakai bodi MHD, jadi kalau satu orang penumpang bisa muat semua barang bawaannya. Maksudku gini, ini kan kapasitas bisnya satu bis ada 50 ya kalau nggak salah ya. Nah, kalau satu orang bawa satu koper, semuanya bisa dimasukin ke sini, teman-teman, tanpa mengurangi kenyamanan dari bisnya. Jadi bisnya ini, walaupun bagasinya penuh, bagasinya berat, nggak akan limbung-limbung gitu, tetap stabil, teman-teman. Itu keunggulan dari bodi MHD. Kemudian kita lihat di bagian belakangnya, teman-teman, di sebelah sini. Oh, dikunci. Oh, enggak. Masih baru, jadinya keras ya. Ada bagasi tambahan yang biasanya dipakai untuk barang-barang kru. Nah, kalau barang-barang penumpang ya di sana tadi yang ukurannya lebih luas. Ya, entah itu perkakas gitu ya, atau alat cuci bis, bisa di sini. Langsung tertutup dengan sempurna. Sekarang kita lihat di bagian sini, teman-teman. Nah, ini. Wah, ini anti mainstream banget, teman-teman. Pintu belakangnya pakai model sliding seperti ini. Ya, seperti ini. Kita langsung ke arah belakangnya dari interior bis ini, teman-teman. Dan kenapa PO Kencana Bungu pakai pintu sliding seperti ini? Ini kan bis pariwisata, teman-teman, dari daerah Kediri. Nah, biasanya kan banyak tuh orderan yang overland gitu ya, ke Bali atau ke Lombok atau mungkin ke Lampung gitu ya. Nah, pada saat di kapal penyeberangan, ini kan sempit banget, teman-teman. Kiri, kanan, ada motor, ada mobil ya. Belakang juga sempit. Nah, pintu model sliding inilah jadi solusinya. Kita bisa tetap leluasa keluar masuk ya, di bis, dari bis gitu ya, di kapal dengan adanya pintu sliding model seperti ini. Jadi lebih hemat ruangan, teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nutupnya juga enak, langsung tertutup dengan sempurna. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di sini nih, ada lampu mayang. Ini lampu mayangnya ada 2 warna, teman-teman. Yang warna merah, sekaligus warna oranye ya. Dan yang di atas, yang warna merah aja. Nah, lampu mayang ini juga berguna banget untuk driver, teman-teman. Jadi ketika di malam hari, driver bisa tahu nih, di mana sih posisi ujung bawah dan ujung atas dari bis ini ketika drivernya ngelihat lewat spion gitu. Jadi ini ada fungsinya, teman-teman, nggak cuma sekedar estetika aja ya. Walaupun kita mendesain JetBus 5 ini secara nyeni banget, tapi tetap fungsional. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya, teman-teman. Ini dia bagian belakangnya, polos dengan nama PO yang warna putih, jadi kontras, terbaca dengan jelas bahwa ini adalah bis dari PO Kencana Bungu. Kemudian kalau kita lihat bagian atas di sebelah sini, teman-teman, ini ada kamera parkir yang berfungsi pada saat mundur. Jadi driver bisa melihat dengan jelas apa yang ada di belakang dari bis ini. Jadinya lebih safety lagi nih, teman-teman. Dan di sebelah sini ada 2 unit ya sensor parkir. Mantap nggak tuh? Udah kayak mobil ya. Terus kalau kita buka bagian sini, teman-teman. Nah, di sini ada mesin dari sasis Hino RK280. Sudah standar emisi Euro 4, teman-teman. Jadi, ketika teman-teman naikin bis ini, teman-teman juga ikut serta dalam kelestarian lingkungan. Kenapa? Karena Euro 4 standar emisinya lebih ramah lingkungan lagi ya. Emisi yang dikeluarkan ke lingkungan jadi lebih sedikit polusinya. Mantap nggak tuh? Kita tutup. Seperti ini. Terus kita geser ke bagian samping di sini, teman-teman. Nah, ini ada fasilitas pintu darurat. Nah, fasilitas pintu darurat ini adalah salah satu fasilitas keamanan dari sekian banyak fasilitas keamanan yang ada di bis ini. Jadi udah lengkap banget fasilitas keamanannya. Ya, seperti ini bagian sampingnya, teman-teman. Keren ya. Liverinya aku suka banget. Ya, bagian sini
Terus ini juga suspensinya sudah pakai suspensi leaf spring generasi terbaru dari Hino. Jadi empuk bantingannya tuh ya, tetap nyaman. Dan buat di jalan juga stabil teman-teman. Oke, habis ini kita lihat bagian interiornya yuk teman-teman. Kita review secara detail bagian interiornya. Let's go! Nah teman-teman, ini dia interior dari armada terbaru PO Kencana Wungu dengan bodi Jetbus 5 MHD. Nah, kalau kita naik Jetbus 5 MHD, ini pandangan dari kursi paling depan udah enak banget teman-teman. Kenapa? Karena topi atau bandonya ini sudah tipis ya, dan melengkung ke bawah. Jadi kalau misalnya kita duduk di sini nih ya, di paling depan, ini kita bisa melihat dengan leluasa. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman nggak suka ngelihat ke arah depan, ya teman-teman tinggal nikmatin aja semua fasilitas yang ada di dalam bis ini. Ada fasilitas apa aja? Kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari fasilitas keamanan dulu teman-teman. Karena keamanan ini adalah yang utama untuk kita, untuk perjalanan kita. Karena kalau misalnya udah aman, pasti nyaman. Oke? Fasilitas keamanan pertama di sebelah sini teman-teman ada APAR atau alat pemadam api ringan. Kemudian di antara dua kaca samping di situ ada palu darurat pemecah kaca. Kemudian di atas kita di sini teman-teman ini ada jendela darurat dan di paling belakang ada pintu darurat. Nah, sekarang kita lihat fasilitas hiburannya ya. Kita mulai dari yang ada di belakangku ini teman-teman. Ini ada TV yang ukurannya gede banget teman-teman. Wah, mantap nggak nih? TV ukuran 43 inci yang sudah terkoneksi ke Android. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi bosan nih nonton TV, bisa langsung nonton YouTube atau Netflix dari TV ini. Nah, TV ini dikendalikan secara double din teman-teman. Jadi dikontrol dari bawah ya, dari head unit yang ada di dashboard, bisa nyambung ke sini gitu. TV 43 inci, jangan lupa ditutup lagi kalau misalnya teman-teman lagi posisi berhenti nih ya bisnya, supaya nggak kejedot. Sampai ada bunyi jeglek kayak tadi, itu berarti sudah tertutup rapat. Nah, kemudian untuk mendukung si TV ini ada speaker juga yang terletak dari paling depan sampai paling belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, bahkan untuk driver, kru, dan TL atau tour leader ini bisa menikmati kualitas suara audio yang bagus banget karena di depannya sudah ada speaker. Dan speaker ini sudah termasuk ke spek standar, jadi nggak perlu custom atau nggak perlu request lagi, spek standar di Jetbus 5. Oke, sekarang kita lihat, kita naik ke sini teman-teman. Ini ruang penumpangnya, kabin penumpangnya, ini leluasa banget ya. Gangnya enak buat kita jalan, kemudian headroomnya, bodi MHD juga lega ya, jadi nggak perlu takut kejedot. Dan ke arah samping, headroomnya juga lega teman-teman. Kenapa? Karena memang kompartemen atau bagasi kabin dari Jetbus 5 series ini digeser 10 cm ke kanan sini ya, dan digeser 10 cm ke kiri sini. Jadi benar-benar leluasa. Nah kalau misalnya nih, bis ini pakai konfigurasi kursi 21 gitu ya, kita nggak perlu jalan yang miring-miring gini, kita bisa jalan lurus gitu. Tapi di bis ini pakai konfigurasi kursi 22 ya teman-teman, buatan Aldila dengan jumlah total 50 kursi. Wah, jadi ini cocok banget nih buat teman-teman yang mau study tour gitu ya, atau ziarah, atau mungkin jalan bareng circle teman-teman ya, penggemar bis gitu ya, cocok banget sih, asli nyaman. Udah gitu, di sini kelihatan mewah ya, karena nuansa interiornya ini menggunakan lampu dengan warna warm white 2700 Kelvin. Seperti ini, teman-teman. Jadi kelihatan mewah, kelihatan estetik gitu ya. Buat kita foto-foto di dalam bisnya, nggak akan ngerubah warna kulit kita, malah bikin suasananya tuh jadi lebih estetik. Setuju nggak, teman-teman? Nah, ini dia fasilitas yang ada di bagian depan. Sekarang kita lihat yuk fasilitas yang ada di bagian belakang. Ada apa aja sih? Yuk kita ke sana. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia, kita udah ada di bagian belakangnya. Di sini ada fasilitas TV lagi nih. Jadi totalnya ada 2 TV untuk menumpang. Yang di sebelah sini dengan ukuran 24 inci. Cara bukanya gampang, teman-teman, seperti ini. Nah, ini dia. Jadi kalau misalnya teman-teman duduk di tengah ke arah belakang,
teman-teman juga bisa dapat hiburan TV dari TV ukuran 24 inci ini, teman-teman. Mantap kan? Jangan lupa ditutup lagi kalau lagi berhenti ya, seperti ini. Dan ini langsung tertutup dengan sempurna. Atau kalau misalnya teman-teman bosen nih, nonton TV udah bosen, terus main HP. Lah terus teman-teman khawatir gitu, baterai HP-nya habis. Nah, nggak perlu khawatir karena di setiap seatnya ya, di atasnya ini ada USB port charger. Nanti kita akan lihat lebih detailnya pas kita nyobain duduk di salah satu kursi ya. Kita ke belakang dulu teman-teman. Di sini di atasku ada jendela darurat yang kedua. Jadi jendela daruratnya ini ada dua teman-teman, di bagian depan dan di bagian belakang. Dan di sebelah sini ada pintu darurat. Ini teman-teman bisa lihat ya, gangnya enak banget, ergonomis buat kita jalan. Dan kita bisa pegangan ke sini pada saat kita jalan atau ke sini, nih sini. Ya, jadi lebih safety teman-teman. Dan di paling belakang di sini ada 6 kursi. Ya. Teman-teman kalau lagi naik bis lebih suka duduk di mana nih? Lebih suka duduk di belakang sini atau di depan? Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman suka duduk di belakang ya, teman-teman ini orang yang asik banget, yang selalu meramaikan perjalanan ya di sebelah sini. Kalau aku biasanya sukanya duduk di paling depan. Nah, gimana kalau kita coba yuk duduk di paling depan, rasanya kayak gimana sih teman-teman? Yuk kita coba ke paling depan. Nah teman-teman, sekarang kita duduk di paling depan, tepatnya di belakang driver. Ini salah satu kursi favorit sih, biasanya untuk para guru atau para penggemar bis. Paling suka duduk di sini nih. Aku suka banget, kenapa? Karena di sini kita dapat partisi atau sekat dengan model terbaru dari karoseri Adiputro tentunya. Model terbarunya ini bentuknya cekung seperti ini. Ya. Jadi ketika duduk kita akan dapat legroom tambahan karena bentuknya cembung seperti ini. Nice, ya kan? Udah gitu di sebelah sini ada tatakan ya. Jadi kita bisa buat naruh snack atau botol yang kecil di sebelah sini. Terus kalau kita lihat ke atas, di sini kita dapat louver AC model terbaru, teman-teman. Louver AC-nya ini di tengahnya ada 2 unit USB port charger. Nah, aku mau ingetin untuk teman-teman, USB port charger hanya boleh dipakai untuk ngecas HP. Nggak boleh buat ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya, karena bisa membahayakan perjalanan kita. Ingat ya teman-teman, untuk ngecas HP aja. Kemudian di sampingnya di sini ada tombol ya untuk nyalain dan hidupin lampu baca sebelah sini. Jadi ini berguna banget nih kalau misalnya malam-malam teman-teman mau baca buku ya, atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh di bawah sini, atau mau nyari barang yang ada di dalam tas teman-teman, tinggal nyalain aja lampu bacanya. Jadi terang benderang gini. Oke, next kita lihat di sampingnya di sini ada louver AC. Arah hembusan AC-nya bisa kita arahin kemana-mana nih, ke depan, samping, ke belakang, atau mungkin kalau teman-teman merasa terlalu dingin bisa ditutup hembusan AC-nya ya, jadi kita nggak terlalu dingin. Kemudian di bagian sampingnya di sini ada ambient light dengan emboss tulisan Adiputro ya, original desainnya dari karoseri Adiputro. Nah, nggak cuma ini ambient light-nya teman-teman, di sebelah sini ada ambient light-nya, tapi di sini posisinya masih mati. Nah, kita coba nyalain ya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, ini udah nyala ambient light-nya. Ini ambient light-nya dengan motif V ya teman-teman. V ini artinya adalah Jebus 5. Dalam angka Romawi, V ini kan artinya 5 ya teman-teman. Seperti ini. Nah, biasanya ambient light ini ya dinyalakan pada saat mode tidur. Jadi nggak silau di mata, perjalanan teman-teman akan lebih nyaman lagi. Nah, baru deh kita udah ngebahas semuanya nih ya. Di bagian atas kita bahas kursinya. Ini fasilitas utama yang harus ada dan harus kita nikmatin dalam perjalanan, yaitu kursi yang nyaman buatan Aldila. Ada armrestnya seperti ini. Terus kursinya juga bisa kita senderin nih teman-teman ke arah belakang. Caranya gampang banget. Kalau teman-teman duduk di gang di sini, teman-teman tinggal tekan aja tombol warna merah yang ada di sini. Tapi kalau misalnya teman-teman duduk di dekat kaca atau di pinggir kaca, tinggal geser tuas
warna merah yang ada di sini. Nah, sebelah sini ya. Terus tinggal didorong badan teman-teman ke belakang. Wah. Nah, ini dia. Ini kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan dari kursinya. Enak banget teman-teman, asli kayak gini. Kalau misalnya mau diubah ke posisi semula, tinggal dipencet aja. Seperti ini. Nah, gimana? Enak banget kan? Tapi jangan lupa juga ya untuk pakai sabuk pengaman yang ada di setiap kursinya di sini. Oke, kita udah puas banget ngebahas interiornya. Habis ini kita ngobrol bareng yuk sama perwakilan dari PO Kencana Bungu. Langsung aja kita undang ke sini. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas komplit ya tentang eksterior, interior, dan sekarang kita akan ngobrol bareng perwakilan dari PO Kencana Bungu. Di sebelahku ini udah ada dua sosok hebat ya. Luar biasa, ada Mbak Mita dan Pak Arif dari PO Kencana Bungu. Selamat pagi Mbak Mita dan Pak Arif. Pagi. Selamat datang di Karoseri Adiputro. Hari ini kita ngerilis armada terbaru ya dari PO Kencana Bungu. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh dong Kak atau Pak kenalan tentang PO Kencana Bungu kepada audiens kita, mulai dari sejarahnya mungkin sampai kok akhirnya bisa memutuskan untuk ambil JetBus 5 nih. Gimana nih? Monggo. Perkenalkan, nama saya Mita sebagai tim marketing dari PO Kencana Bungu. Wah, artisnya nih. Untuk sejarahnya, kenapa kok kita milih JetBus 5? Sebelumnya dari pihaknya PO Kencana Bungu sendiri ini rencananya dulu itu ambil JetBus 3. Oke. Ya. Terus kemudian di Agustus awal karena kita ambil sasisnya itu di Juni. Oh, Juni. Ya, terus akhirnya dari pihaknya Hino kita ditawarkan untuk ambil karoseri Adiputro yang JetBus 5 yang terbaru. Upgrade ya berarti ya. Yeah. Yang awalnya mau JetBus 3 jadi JetBus 5. Ini momen yang tepat nih teman-teman. Nah, terus gimana tuh Kak? Terus untuk sejarahnya Kencana Bungu sendiri. Nah, Pak Arif nih kayaknya lebih paham nih. Monggo Pak. Begini, untuk sejarah Kencana Bungu, mungkin nama saya Arif ya. Di Okay. sini saya sebagai penanggung jawab. Wah, luar biasa. Juga sebagai kalau pas mungkin ada driver yang nggak siap jalan, saya menggantikan. Tapi dalam porsinya yang pendek-pendek aja. Oh nggak iya sampai iya. bermalam atau bagaimana. Karena kalau saya tinggal lama-lama, saya nggak bisa Iya, nggak bisa mengurusi memanage. garasi, betul. Jadi begini, sejarah kenapa kok dinamakan Kencana Bungu itu ceritanya gini, kebetulan itu ada sejarah dari orang tua kami. Orang tua saya itu ibunda kami dan ayahanda kami dulu tuh punya usaha, nama sebenarnya usahanya itu kalau dibilang besar ya nggak besar, tapi kalau dibilang kecil ya nggak bisa kecil dikatakan juga. besar juga. Betul. Itu sederhana, cuma usaha kerupuk Kerupuk Pak. tapi di zaman itu bisa dikatakan ya bisa berjalan lah. Wah, luar biasa Pak. Ya kerupuk. Nah, waktu itu oleh ibu dinamakan Kencana Bungu. Oh gitu. Nah, Oke. Untuk mengenang jasa itu yang begitu kita membesarkan saya dan saudara-saudara yang lain, itu akhirnya lah dipilih Kencana Bungu untuk menjadi namanya ini. Jadi dalam arti Kencana Bungu kita ambil. Iya. Kalau menurut ibu itu adalah ratu kerajaan Kediri yang cantik jelita. Betul. Seperti itu. Jadi jangan diartikan Kencana yang berwarna ungu, karena banyak betul. yang kenal loh. Kenapa bisnya kok nggak berwarna ungu? Iya, malah merah. Gitu. Jadi kita bukan patoknya kepada ungu, tapi ungu. Jadi Kencana ungu. Jadi kalimatnya nggak bisa diputus-putus satu-satu. Betul. Kalau Kencana ungu, lah itu beda lagi. Kita Kencana ungu. Betul. Jadi mungkin secara garis besar seperti itu. Dan alhamdulillah di CB5 ini adalah unit kita yang ketujuh. Dan insya Allah setiap tahun planning kita akan menambah 1, syukur bisa 2. Amin. Gitu. Semoga tahun depan juga ambil Amin. lagi. Iya itu ya Terima luar kasih. biasa. Armada ke-7 berarti Iya, nih Pak, luar biasa. Mungkin kalau garasinya nih Pak di daerah mana sih Pak? Untuk garasinya sendiri itu ada di Jalan Kiai Haji Saidang, RT 2 RW 3, Peranggahan RDW Kediri. Oh, daerah Kediri Iya, ini. daerah Kediri. Berarti buat teman-teman di daerah Kediri dan sekitarnya bisa banget ya untuk nyobain armada terbaru PO Kencana Bungu. Kalau misalnya orderannya nih Pak atau Kak,
lebih sering ke daerah mana sih? Kalau untuk order biasanya itu daerah Kediri itu sendiri. Terus City tour ya berarti ya? Gresik, Surabaya itu juga ada. Terus kemudian Tulungagung, Blitar itu juga ada. Oh, kalau daerah Jawa Timur di situ ya. Kalau overland nih, itu kira-kira ke Bali atau kemana gitu? Iya, kalau untuk pariwisatanya sendiri kita melayani seluruh Jawa Bali. Wah, luar biasa teman-teman. Seluruh Jawa Bali bisa naik bis baru dari Kencono Wungu. Luar biasa. Ini berarti kapasitas 50 seat ya? Iya, 50 seat. Nah ini overland 50 seat ini udah enak banget teman-teman. Apalagi kursinya juga enak ya Kak ya? Bisa kita lihat ergonomis, kemudian ada armrestnya, fasilitasnya juga lengkap. Ini betah lah kalau kita naik armada baru dari Kencono Wungu. Nah, yang terakhir nih, Kak Mita dan Pak Arif. Ya. First impression, kesan pertama ngelihat Jetbus 5 dari bagian eksterior sampai bagian interiornya nih kayak gimana nih Kak? Ya, yang pasti sangat berbeda dan lebih elegan ya. Iya. Karena memang kita punyanya di rumah itu kan GP3 ya. Oh gitu ya. GP3 itu kan sudah ada yang GP3 Plus juga. Dan memang luar biasa. GP5 ini penuh keistimewaan yang tidak bisa kita sampaikan dengan kata-kata. Intinya luar biasa. Untuk the best untuk Adiputro. Wah. Kalau dari interior gimana nih Kak? Kalau dari interior sendiri, kalau di garasi kan untuk konfigurasi seatnya itu 32 ya Kak. Nah ini yang pertama pakai yang seatnya konfigurasinya 22. Nah ini sih yang agak membedakan. Terus kemudian dari untuk interiornya sendiri, terus untuk apa namanya ini ada USB-nya juga. Nah dari lampu-lampunya juga semuanya bagus sekali. Tadi kalau nggak salah saya sempat lihat Pak Arif ada mengemudikan unit baru ini. Kalau dari kemudi gimana Pak? Aman, karena memang ya namanya unit baru ya. Jadi insya Allah nggak ada yang bermasalah. Terus dari posisi dashboard, posisi spion juga udah enak ya kayaknya ya. Juga lebih elegan, lebih lebar, lebih nyaman lah teman. Siap Pak Arif. Terima kasih banyak Pak Arif dan Kak Mita untuk kesempatannya merilis armada terbaru pagi hari ini dari Karoseri Adiputro. Kami doakan semoga PO Kencono Wungu laris terus penumpangnya. Amin. Jadi kalau ke garasi tuh ngelihat di garasi, wah bisnya lagi dipakai nih buat sewa nih. Paling kalau main ke garasi ya bisnya tentang perbaikan aja ya yang selalu rutin ya, supaya perjalanan kita nggak ada hambatan dalam kondisi prima terus nih kondisinya. Oke, terima kasih banyak Kak Mita, Pak Arif. Sama-sama. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan kita bisa ketemu lagi next time di rilisan armada barunya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya tentunya dengan produk-produk buatan Karoseri Adiputro. Apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro.